Pengalaman Bangken misalnya pernah terpapar COVID selama 45 hari. 45 hari di rumah sakit. Pengalaman Bangken nanti bisa dibagikan ke masyarakat. Oh iya, benar. Bagaimana kira-kira Bangken bisa sembuh itu Bangken? Nah, saya rasa tadi perlu ada kita bertarung dengan COVID ini. Bertarung dengan COVID ini. Nah, maka bertarung ini tidak mungkin pasien sendiri. Iya. Dan saya katakan tidak mungkin pasien dengan para medis yang ada saja. Maka perlu ada kekuatan lain yang bisa menghubungkan, yang bisa. Nah, kita kan ada kepercayaan, misalnya minum air sungkai. Ya. Dan itu kan tidak mungkin perawat menyediakan itu. Nah, mungkin perlu ada yang relawan tadi. Nah, kan gitu kan? Iya. Perlu air hangat yang banyak. Ya perlu ada relawan. Nah, maka saya menyarankan ini penting. Relawan yang merawat. Nah, saya menyarankan dan saya akan backup dan saya akan sampaikan dengan Jokowi kalau uang daerah yang digunakan itu saya akan bela. Saya yang terdepan. Sekarang ini angkatlah relawan, bantu para medis yang ada, dan jika perlu relawan-relawan ini diformalkan benar, nanti kita usulkan dengan Jokowi. Kalau memang dia sukses, kita usulkan jadi pegawai negeri. Seperti tanggal 16 kemarin saya kirimkan. Saya sudah lihat ini butuh dan ini sangat penting. Dan inilah lihat kita ke pengabdian penghargaan negara, pengadaan pemerintah daerah kepada orang-orang yang berbuat dan perlu sekarang ini itu. Nah, saya lihat ini perlu. Ya, silakan bupati, wali kota, gubernur, ya kalaupun tidak sama dengan Bangken silakan perkuat ASN yang terdepan itu. Tapi terbatas ASN kita. Apalagi yang tenaga honorer dan bermalam. Ya, angkat lagi, diumumkan sebesar-besar, tambah lagi, digaji. Uangnya jangan bicarakan kok, uangnya banyak. Dan semua uang itu bisa dikembalikan seperti itu. Malah kita dapat peringatan dari pemerintah pusat kan, bahwa kita tidak terlalu banyak melanjakan. Nah, kenapa tidak kita biayakan itu untuk memperkuat? Jika perlu ada orang-orang yang kuat sini, orang-orang tenaga-tenaga yang ada di SPSI, itu kan orang-orang kokoh itu. SPSI itu kan orang-orang kokoh, orang yang istilah itu hujan panas nggak masalah. Apalagi corona kan, hujan panas pun dia nggak masalah. Itu diangkat, dites, diangkat sebagai relawan yang melayani masyarakat, yang ngelap di pasien, yang mandikan pasien dengan hangat kuku kan. Kan pasien itu perlu hangat kuku tuh, dimandikan. Dan pakai standar. Walaupun tidak beda pakai prokes lah. Tapi saya yakin ya kalau orang-orang itu digunakan ini top, iya top itu. Dan yang saya ambil dulu orang seperti itu. Jangan ke malaria sebenarnya itu orang ini. Kalau itu diterapkan oleh pemerintah, gubernur dan bupati wali kota, kita bisa jadi pilot project mungkin. Bisa jadi pilot project, maka perlu inovasi seperti ini. Nah, itu gitu. Nah, saya setahun pas ya. Saya betul dulu istri saya langsung carikan Bu, kita perlu bantuan. Siapa? Relawan. Kita biayai. Dan dia janjikan. Kayak gitu kan? Bahwa dia janjikan perlu ada pembackupan, ada makan minumnya, kan kita sediakan. Dan jika perlu pagi sore kita vitamin. Supaya dia harus lebih sehat kan? Dia lebih sehat. Nah, dia terus memotivasi. Termasuk dia yang ini kan kita. Dan kita bisa menjembatkan ke dunia luar. Isolasi. Nah, isolasi di rumah sakit, isolasi di rumah, nah harus lakukan itu. Nah, kalau ini dilakukan oleh kita secara bersama, masyarakat juga mendukung. Jadi bukan hanya kertas saja tidak boleh ini, tapi dibentuk dengan bentuk dalam bentuk suatu real yang di lapangan. Nah, saya rasa kita akan bisa lepas dari COVID, bisa mengatasi dan bisa menekan tingkat penyebaran dan kematian juga. Nah, kematian juga. Dan tadi kematian itu orang banyak itu mati ketakutan, mati nian aja, mati nian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya boleh pas masker. Kembali lagi bersama kami podcast Radar Bengkulu Alapnian, masih bersama saya Christopher. Dan sekarang kami sudah mendatangi kediaman Bangken di Kanada, Bang ya. Kanada ya. Nah, kandang Limun Dalam. Ya, alhamdulillah sehat bugar. Alhamdulillah sehat. Nah, dengan price masih mantap. Baca 2 atau 3 periode lagi ini jadi senator atau gubernur ini. Salah gitu. Sebelum kita ngobrol lebih panjang tentang Bangken, kita akan sampaikan dulu profil singkat Bangken.
Bangken ini salah seorang tokoh Bengkulu yang sudah melanglang buana hingga ke nasional, bahkan di nasional pun sudah cukup dikenal Bangken ini. Mengawali karir politiknya Bangken ini sebagai aktivis mahasiswa, Bang ya? Iya. Sebagai aktivis mahasiswa, pernah di Kopassi mahasiswa, pernah di Senat mahasiswa, Bang ya? Di Universitas Bengkulu. Lalu beliau ini menjadi advokat. Menjadi advokat, beliau ini terjun ke dunia politik, pertama kali masuk Partai P3, benar Bang ya? Iya. Masuk P3, lalu ke PAN, pernah jadi ketua juga di PAN ya Bang ya? Iya. Di PAN beliau banyak menempa diri sebagai politisi, lalu beliau mencalonkan diri dan pernah juga duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu tahun 1999 sampai tahun 2000. Lalu beliau mencalonkan diri sebagai wakil wali kota itu bersama Bapak Khalid Effendi. Pak Khalid Effendi dan terpilih. Beliau menyelesaikan masa tugas sebagai wakil wali kota. Lalu beliau mancang sendiri, artinya mencalonkan diri sebagai wali kota bersama Pak Gibran Simbolon dan berhasil menyelesaikan tugas sebagai wali kota. Dalam perkembangannya beliau juga sekarang mencalonkan diri sebagai salah seorang senator Bengkulu dan sekarang sudah menjadi sudah periode kedua Bang ya? Periode kedua. Alhamdulillah sudah periode kedua. Banyak sekali aspirasi masyarakat Bengkulu yang sudah beliau perjuangkan di tingkat nasional. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat Radar Bengkulu, langsung saja kita sapa Bangkennya. Kita dengarkan langsung dari Bangken pemaparan nanti. Apa kabar Bangken? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Bang Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ken, silakan ceritakan Bang Ken soal misalnya di Kota Bengkulu sekarang nih sedang gencar PPKM. Nah, di satu sisi pemerintah menjalankan PPKM, tapi di sisi lain masyarakat kita menjerit Bang Ken soal misalnya terganggunya pola sistem ekonomi masyarakat khususnya yang berjualan gitu. Silakan tanggapannya Bang Ken. Ya, terima kasih ya. Jadi memang sekarang ini kita dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah tahun setengah lebih kurang ya menerpa kita, dan tidak lepas ya kita masyarakat Bengkulu, lebih khusus Kota Bengkulu. Dan sekarang ini memang kalau dibaca dari media nasional hari ini kita PPKM level 4 Level ya, karena kemarin itu kan PPKM darurat namanya, PPKM media dan awal. Nah, kita termasuk yang level 4 yang tinggi. Nah, sekarang ini memang sedang berjalan ya. Dan malahan saya lihat wali kota Bengkulu sudah membuat regulasi berupa SK wali kota Bengkulu tentang PPKM. Itu sangat bagus. Dan memang ya kenyataan di tengah masyarakat dengan kondisi, dengan cara penanganan, nah ini banyak sekali ya bersinggungan atau juga bersentuhan dengan pola kehidupan masyarakat. Nah, termasuk juga penggiat-penggiat masyarakat dalam bidang perekonomian. Nah, ini tentunya hal yang terjadi ya. Nah, wajar kalau masyarakat mengeluhkan itu, mengeluhkan. Karena ya masalah ekonomi, masalah kebutuhan rumah tangga nggak bisa dibendung kan. Setiap waktu harus ada ini harus jalan gitu. Dan malahan ya masyarakat yang terdampak itu juga ya akan berdampak langsung dengan masyarakat secara individu ya, secara keluarga dan sebagainya. Nah, wajar kalau masyarakat dalam itu yang mengeluhkan. Nah, maka Bangken sebagai bagian daripada masyarakat dan juga yang menyuarakan kepentingan masyarakat, hal demikian ya harus direspon. Nah, kami melihat ya upaya pemerintah memang sudah ada, gitu. Tapi upaya pemerintah ini harus lagi diikuti dengan regulasi ini, diikuti dengan strategi penanganan di lingkungan masyarakat berdasarkan klaster gitu. Klaster, misalnya klaster perdagangan, itu harus penanganan sendiri.
klaster demikian. Jadi tidak cukup dengan membuat himbauan atau membuat peraturan, tapi perlu ada satu action yang memang dimainkan. Nah, termasuk juga menangani masyarakat yang terpapar ya. Nah, masyarakat terpapar juga harus menangani seperti itu. Apakah dia isolasi mandiri di rumah, ataukah isolasi dia di barak-barak atau di rumah sakit. Nah, ini yang perlu tentunya kita perlu himbau dan kita dukung ya, supaya ini lebih giat. Jadi jangan, apalagi namanya pemerintah ya, jangan membuat aturan tapi diam. Nah itu. Nah saya terus terang aja, jauh sebelum PPKM ini diterapkan, saya sudah berapa kali menghimbau supaya penanganan pasca Lebaran itu juga diperhatikan. Ya memang sudah ada himbauan, tapi himbauan itu kan tidak cukup. Himbauan itu harus ada pengawalan terhadap regulasi, supaya regulasi itu berjalan dengan efektif. Nah hasilnya seperti kita rasa sekarang ini kan. Dulu setiap pesta walaupun dia diumumkan, tapi pestanya masih peresmian. Iya. Nah tapi walaupun ada aturan, nah saya lihat situ tidak ada pengawalan, sehingga regulasi kita itu kadang-kadang itu tidak efektif. Nah ini yang kita harapkan. Jadi wajar ya kalau masyarakat itu mengeluhkan, dan tentunya keluhan masyarakat itu wajib direspon oleh pemerintah, pengambil kebijakan untuk mencari solusinya, supaya masalah penanganan kesehatan, masalah menurunkan dampak pandemi ini, atau juga tingkat keterpaparan, tingkat orang yang kena COVID ini itu bisa ditekan, tapi kehidupan masyarakat ini juga bisa dijalankan. Nah, misalnya pemerintah membantu lewat bansos itu bagaimana, Bang? Iya boleh. Efektif tidak? Efektif, tapi dengan catatan asal dia berdasarkan klaster-klaster tadi. Jadi jangan dalam arti sporadis dan hanya dalam arti ya boleh dikatakan ada yang mengatakan dengan Bang Ken, wah ini hanya euforia dan boleh pencitraan, bukan dalam arti suatu sistem. Nah, bagi satu sistem ya, contoh gini. Misalnya di Kanang Limun. Di Kanang Limun ini bagaimana? Ada Kanang Limun ini ada suatu sistem yang dibangun, atau di kelurahan lain. Ini jangan dalam arti wah ini dipublis tapi akhirnya sistem tidak jalan. Nah, kita mengharapkan sistemnya itu bagaimana? Bansos sistem ini bagaimana? Apa contoh seperti ini? Contoh ada orang kepapar ini bagaimana jaringan dia itu bisa connect dengan posko. Nah posko ini pagi, siang, sore bisa melayani. Bukan dalam arti sesuatu tertentu, apalagi dilakukan oleh pejabat publik tertentu, ya simpan tadi. Akhirnya begitu pejabat publik habis. Tidak menjadi satu sistem yang mengalir sampai dengan pandemi ini usai. Nah ini di tengah masyarakat yang sekarang ini terpapar dan masyarakat yang terdampak. Nah ada lagi yang pelayanan di tingkat rumah sakit, puskesmas. Nah saya lihat di puskesmas itu tidak ada geliat. Bagaimana orang siap melayani masyarakat, bagaimana itu perlu didorong lagi. Jadi saya menghimbau perlu didorong lagi, perlu carikan formulasi. Dan kita tahu ya, permasalahan itu akan beda. Jadi satu wilayah dengan wilayah di dalam kota pun berbeda, dalam provinsi juga berbeda, kan gitu kan, akan berbeda. Maka perlu ada kiat-kiat sendiri, ada formulasi dan sistem sendiri. Nah contohnya di Muara Bengkulu berapa rumah sakit, berapa puskesmas, di daerah Betungan berapa puskesmas, itu punya sistem sendiri. Sampai sistem secara kewilayahan kota, ibu kota provinsi juga ada sistem berdasarkan klaster. Nah sehingga bisa dia merawat orang-orang demikian. Nah yang kita lihat sekarang ini kita sudah jenuh semua kok. Nah ada enggak upaya pengambil pemerintahan ini mengambil untuk bagaimana menyiasati keterbatasan sumber daya manusia kesehatan ini, tenaga medis ini, perawat, tenaga medis, dokter dan sebagainya. Ada tak suatu terobosan yang bisa dalam arti mengatasi masalah kejenuhan ini, masalah keletihan? Nah ini kami lihat tidak, kami lihat belum. Nah kita minta nanti gubernur, wali kota, bupati ya jika belum membentuk satgas dengan rekrutmen tenaga. Nah, rekrutmen tenaga itu bukan rekrutmen saja, tapi rekrutmen itu dia diseleksi orang yang sehat, yang kuat, dilatih dulu dalam waktu mungkin seminggu atau 5 hari, tapi terjunkan kepada
pelayanan-pelayanan tadi, apakah di rumah sakit darurat, apa rumah sakit ini dan sebagainya. Atau bentuknya dalam bentuk misalnya relawan atau Bang Ken? Bisa, jadi Satgas dan itu untuk relawan. Nah relawan ini yang kita beri lakukan dengan SK dan nanti jika perlu kita angkat menjadi pegawai daerah, dan jika perlu pegawai negeri. Nah saya sudah mengusulkan itu kepada Menpan dan kepada Presiden. Saya lihat ini belum ada harapan ya. Orang berjuang karena ASN yang di kesehatan itu sekarang ini kan dalam titik nadir itu. Dalam paling rawan gitu, paling capek gitu. Nah, banyak yang honor. Jika perlu yang belum honor untuk mengatasi masyarakat, membantu masyarakat ini kita honorkan. Kita ini kan dan kita nanti kita yakinkan bahwa dia itu supaya dia semangat kan. Dia jadi pegawai negeri. Nah saya bukannya ngomong surat tanggal 16 kemarin hari Jumat. Mengapa saya pilih hari Jumat karena hari yang bagus. Saya kirimkan dengan Jokowi melalui Menpan untuk prioritaskan sebagai penghargaan negara. Dan ini seharusnya dilakukan. Nah kalau itu dilakukan maka kita punya banyak kekuatan dalam bidang sumber daya manusia kesehatan. Nah ini seperti itu. Nah yang ketiga kita harapkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat. Ini masyarakat juga harus mendukung ya, mendukung program pemerintah, himbauan gubernur, himbauan bupati, himbauan wali kota, dukung. Nah dukungnya bagaimana? Berkoordinasi sehingga dia sebagai pelaku pekerja tadi sebagai ekonomi tadi jalan. Nah gitu kan? Jadi komunikasi ini menentukan suksesnya tadi, menentukan jalannya semua kepentingan. Jadi kepentingan pemerintah dalam arti untuk menekan laju pandemi, kepentingan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi juga jalan. Nah, jadi contoh seperti Bang Ken mempekerjakan orang di rumah, mempekerjakan orang di tempat lain, mempekerjakan orang di kebun terung. Nah, itu mengerjakan orang supaya dia dapat beras, supaya dapat. Nah, seharusnya itu dilakukan. Nah, ada tak pemerintah dalam arti membuat kebijakan-kebijakan yang real seperti itu? Nah, kalaupun ada terdorong dan masyarakat harus dorong itu, sambung itu. Jadi bukan aja bantuan-bantuan sosial, buku bungkus, di foto-foto, itu bukan. Tapi ini lebih real, masif, terstruktur, dan benar-benar menyentuh lapisan-lapisan masyarakat. Dan nanti ada spirit masyarakat. Saya siap menjadi relawan. Karena saya ada basic tentang kesehatan. Misalnya dia alumni Akbar. Pegawai negeri belum dapat. Saya siap sehat, maka saya terjunkan. Nah tapi pemerintah memberi penghargaan. Nanti kalau pandemi selesai, dia selamat, dia bisa mengurus masyarakat, dia menjadi pegawai negeri loh. Ini kan perang namanya. Perang mengurus masyarakat. Perang melawan pandemi. Kan gitu kan? Perang melawan perang psikologi. Masyarakat itu terpuruk psikologinya gini. Nah, harus lawan itu. Dan perlu ada orang-orang yang hebat di lapangan. Nah, misalnya ini Bang Ken. Katakanlah pasien terpapar begitu, dia melakukan isolasi mandiri. Berarti itulah peran relawan tadi. Dia relawan, merawat. Nah, Bang Ken ini dulu nunjuk relawan sendiri. Sehingga Bang Ken bisa ngurus sendiri. Jadi kalau hanya mengadakan ini dari perawat saja atau ini terbatas. Nah, maka dulu Bang Ken mengambil relawan sendiri yang Bang Ken bayar sekedarnya, tapi cukup gitu kan. Dan dia juga diberikan suplemen supaya dia kuat dan dia bisa melayani Bang Ken. Berapa orang kemarin Bang? Saya dua. Nah, selama 45 hari. Jadi 45 hari tambah seminggu 2 orang. Jadi 45 hari itu gantian dia. Nah ini kita tunjukkan. Nah seharusnya itu dilakukan untuk membackup tenaga medis yang ada dengan kita. Dan dia orang-orang yang hebat. Dia pakai prokes mantap. Dia pakai pelindungan standar kan, APD itu belum tentu juga, tapi pelindungan standar itu prokes lah. Dia mantap dan dia hadir pada tempat-tempatnya. Dia bisa komunikasi dengan pasien, jadi pasien kuat. Nah dulu pengalaman Bang Ken, dulu dengan ada situ kuat kita. Kita bisa minta bantu ini, bisa minta depan, bisa minta ini. Dan kalau tidak ada itu hanya perawat saja, inilah yang membuat kelemahan kita melayani pasien yang ada di rumah sakit. Jadi orang yang sakit tadi imunnya tambah turun mungkin. Wah, tambah cemas ya. Kalau tidak ada yang merawat. Kalau tidak ada yang mendampingi psikologi kan. Nah, kita tahu semua orang ngomong, termasuk juga pakar
ilmu kesehatan dunia dan malahan Islam pertama itu Ibnu Sina itu mengatakan mental itu, keberanian, kekuatan itu adalah 80% kan, 70-80% membuat kita sehat. Tapi kalau kita down itu 70-80% membuat kita drop. Nah, kan itu. Nah, kita lihat sekarang ini. Nah, saya bukan apa mengkritik tapi memberikan masukan kepada pemerintah, support dong. Uang jangan bicarakan, saya tidak mau bicarakan, saya tahu uangnya. Dan itu uang sudah ada regulasi, bisa digunakan semuanya untuk kesehatan, untuk COVID. Jika perlu kita hentikan membangun jalan, kita hentikan membangun gedung, kita hentikan dulu membangun ini, tapi kita perkuat dulu tentang relawan tadi, relawan yang memang bagus. Dan untuk melatih fisiknya bisa kita bantu dengan TNI Polri, bisa bagus sehingga dia sehat gitu, dedikasi ini, dan juga bisa membantu orang ahli tadi. Ahli siapa? ASN atau honor yang sudah ada sekarang di rumah sakit, di puskesmas dan sebagainya. Nah, itu perlu dukungan. Nah, kalau itu dukungan dan ramai orang yang mengurus pasien itu, mungkin tingkat kematian juga yang sekarang ini hampir tiap waktu ya bisa diturunkan. Diturunkan. Nah, ini saran kita, kritik kita, dan kita memberikan saran. Dan karena saya mengatakan itu, saya dulu diangkat. Saya mengangkat orang yang membantu saya. Saya bilang kalau hanya mengandalkan ASN sini, mengandalkan perawat sini terbatas dia. Nah, maka perlu saya relawan. Dua orang. Maka dulu Bangken satu yang terdepan, satu serap. Nah, kapan dia ini istirahat dia masuk, kapan ini istirahat dia masuk. Nah, satu ini memang menggantikan. Jadi pemain pengganti. Satu pemain inti, satu pemain mengganti. Nah, jadi kan orang itu ada keterbatasan. Oh, istirahat dulu. Nah, istirahat dulu. Istirahat dulu. Nanti yang masukkan dulu. Nanti dia istirahat full, habis dia lah habis istirahat dia turun lagi. Nah, dia bisa membantu menjembatani juga dengan para medis tadi. Para medis. Nah, ini saya lihat itu belum maksimal atau belum. Kalau itu saya minta Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, kita masih sekarang ini apalagi level 4, kita butuh itu dan masyarakat butuh itu. Masyarakat butuh itu. Jadi kalau COVID itu obat, saya rasa itu untuk menguatkan saja. Tapi yang jauh lebih itu ada penanganan. Penanganan, dan dia bisa komunikasi, saya rasa lebih pas, lebih melayani. Menarik ini Bang Ken, soal pengalaman Bang Ken misalnya pernah terpapar COVID selama 45 hari. 45 hari di rumah sakit. Pengalaman Bang Ken nanti bisa dibagikan ke masyarakat. Oh iya, benar. Bagaimana kira-kira Bang Ken bisa sembuh itu Bang Ken? Nah, saya rasa tadi perlu ada kita bertarung dengan COVID ini. Bertarung dengan COVID ini. Nah, maka bertarung ini tidak mungkin pasien sendiri. Dan saya katakan tidak mungkin pasien dengan para medis yang ada saja. Maka perlu ada kekuatan lain yang bisa menghubungkan, yang bisa. Nah, kita kan ada kepercayaan, misalnya minum air sungkai, dan itu kan tidak mungkin perawat menyediakan itu. Nah, mungkin perlu ada yang relawan tadi. Nah, kan gitu kan? Perlu air hangat yang banyak. Ya perlu ada relawan. Nah, maka saya menyarankan ini penting. Relawan yang merawat. Nah, saya menyarankan dan saya akan backup. Dan saya akan sampaikan dengan Jokowi, kalau uang daerah yang digunakan itu saya akan bela. Saya yang terdepan. Sekarang ini angkatlah relawan, bantu para medis yang ada, dan jika perlu relawan-relawan ini diformalkan benar, nanti kita usulkan dengan Jokowi. Kalau memang dia sukses, kita usulkan jadi pegawai negeri. Seperti tanggal 16 kemarin saya kirimkan. Saya sudah lihat ini butuh dan ini sangat penting. Dan inilah lihat kita ke pengabdian penghargaan negara, pengadaan pemerintah daerah kepada orang-orang yang berbuat, dan perlu sekarang ini tuh. Nah, saya lihat ini perlu. Ya, silakan Bupati, Wali Kota, Gubernur, ya kalaupun tidak sama dengan Bangken silakan perkuat ASN yang terdepan itu. Tapi terbatas ASN kita, apalagi yang tenaga honorer dan bersalah. Ya, angkat lagi, diumumkan sebesar, tambah lagi, digaji. Uangnya jangan bicarakan kok, uangnya banyak. Dan semua uang itu bisa dikembalikan seperti itu. Malah kita dapat peringatan dari pemerintah pusat kan, bahwa kita tidak terlalu banyak melanjakan. Nah, kenapa tidak kita biayakan itu untuk memperkuat? Jika perlu ada orang-orang yang kuat sini, orang-orang tenaga-tenaga yang ada di SPSI, itu kan orang-orang kokoh itu. SPSI itu kan orang-orang kokoh, orang yang istilah itu hujan panas nggak masalah. Apalagi corona kan, hujan panas pun dia nggak masalah. Itu diangkat, dites.
diangkat sebagai relawan yang melayani masyarakat, yang ngelapi pasien, yang mandikan pasien dengan hangat kuku kan. Kan pasien itu perlu hangat kuku tuh, dimandikan. Dan pakai ini, pakai standar. Walaupun tidak beda pakai prokes lah. Tapi saya yakin ya kalau orang-orang itu digunakan ini top, iya top itu. Dan yang saya ambil dulu orang seperti itu. Jangan ke malaria sebenarnya itu orang ini. Kalau itu diterapkan oleh pemerintah, gubernur dan bupati wali kota, kita bisa jadi pilot project mungkin. Bisa jadi pilot project, maka perlu inovasi seperti ini. Nah, itu dia. Nah, saya setahun pas ya. Ya. Saya betul dulu istri saya langsung carikan, Bu, kita perlu bantuan. Siapa? Relawan. Kita biayai. Dan dia janjikan. Kayak gitu kan? Bahwa dia janjikan perlu ada pembackupan, ada makan minumnya, kan kita sediakan. Dan jika perlu pagi sore kita vitamin. Supaya dia harus lebih sehat kan? Dia lebih sehat. Nah, dia terus memotivasi. Termasuk dia yang ini kan kita. Dan kita bisa menjembatani ke dunia luar. Isolasi. Nah, isolasi di rumah sakit, isolasi di rumah, nah harus lakukan itu. Nah, kalau ini dilakukan oleh kita secara bersama, masyarakat juga mendukung. Jadi bukan hanya kertas saja, tidak boleh ini, tapi dibentuk dengan bentuk dalam bentuk suatu real yang di lapangan. Nah, saya rasa kita akan bisa lepas dari COVID, bisa mengatasi dan bisa menekan tingkat penyebaran dan kematian juga. Nah, kematian juga. Dan tadi kematian itu orang banyak itu mati ketakutan, mati nian akhirnya. mati ketakutan, mati cemas ya. Dan itu tadi, dan ya saya bukan main-main ya, tapi suasana di arena isolasi itu suasana mencekam. Kalau tidak kuat, memang benar-benar membuat orang down, drop ya. Ya saya ini mengalami. Iya. Dan saya berteman dengan orang pelaku, yang alumni COVID. Dan saya alhamdulillah masyarakat Bengkulu sehat, alhamdulillah pas 1 tahun ini. 1 tahun ini. Juli Agustus. Karena saya 17 Agustus masih di rumah sakit. Saya mengikuti upacara bersama dengan Sapam di rumah sakit Fatmawati, di ruangan Fatmawati, khusus di pavilion COVID. Nah, jadi itu. Nah, maka ini yang punya PPKM. Nah, untuk kehidupan masyarakat yang lain, ya mohon dikawal benar. Nah, di kelurahan mohon dihentikan. Dan tidak perlu kita euforia. Yang penting ada masyarakat tidak makan, ada tempatnya. Nah, misalnya sediakan dapur umum juga berarti. Boleh di dapur umum atau boleh kita satgas sediakan itu. Misalnya ada di masyarakat saya karena limun, ada masyarakat tidak makan, datang dong. Iya. Tapi benar nggak di PKW RT memang nggak makan nggak? Jangan jahat dia. Nanti dia ngicu. Nah, atau dia dalam hati ngambil kesempatan. Iya. Tapi memang dapurnya tidak mengepul, negara wajib. Nah, tapi kita ada stok. Ada buffer stok kita sini. Nah, ini harus lakukan. Jangan dibagi-bagikan. Ini si darurat itu membutuhkan dan dibutuhkan. Iya. Nah, bukan bagi-bagi. Kalau bagi-bagi nanti innamalahu biniat, kata-kataku salah niat. Salah niat kita ini ingin kecil orang Bengkulu itu ingin cica hebat, atau cica peduli. Nah, tapi akhirnya tidak ini. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi ini. Di kelurahan juga perlu ada dapur umum. Bukan dapur umum, stok. Buffer stok. Dapur umum belum tentu, karena belum tentu sesuai makan kebutuhan. Tapi jangan sampai orang tidak makan. Ado, sayur ado. Di sayur ini misalnya daging dan sebagainya. Tapi dengan catatan memang tidak makan. Jangan di depan rumah itu makanan bertempe-tempe. Beras banyak, dia masih ngambil. Wah, itu pengkhianat. Keterlaluan. Pengkhianat itu. Nah, jadi itu tidak boleh. Tapi kalau orang itu tidak makan, udah tidak bisa kerja, dia tidak dapurnya tidak berasap, support, ambil. Untuk berapa? Untuk 5 hari. 5 hari nanti lihat lagi, sayangkan lagi. Itu. Nah, saya juga menyarankan untuk menanggulangi dan menjaga tingkat kecemasan masyarakat, sediakan di buffer stok di kelurahan. Nah, minimal puskesmas. Iya. Dia bukan kali ini untuk bantuan ini kan, untuk mensupport darurat makan. Iya. Nah, karena makan penting ini. Iya. Nah, saya sekarang kan makan itu penting. Karena COVID ini selera makan turun. Iya. Maka lawan minum. Jadi kerja melawan COVID itu satu, makan. Minum. Tidur. Tidak tiga itu. Kalau yang vitamin lain itu hanya untuk menguatkan kita saja. Nah, makan. Tadi
ada orang kita makan tuh nggak terasa, nggak apa-apa. Yang penting masukkan. Yang penting masuk. Yang penting masuk. Kalau soal masuk nanti urusan dalam lah ngurusnya. Yang penting kita makan dulu. Nah makan, maka Bang Ken dulu makan itu pagi itu 2 kali makan. 2 kali makan. Tengah hari 2 kali makan. Karena tadi ada dibantu kan? Iya. Ada bantuan, ada memang jatah rumah sakit. Ada juga tadi yang menghubungi tadi. Iya, yang relawan Bahwa ngirim. ada juga ada teman yang ngirim. Semua masuk kita makan. Karena apa? Menurut Bang Ken makan. Kalau kita makan, maka tanda kehidupan ada. Kita masih sehat. Iya, Mas. Enggak, kita harus itu. Iya. Dan memang harus lawan. Jadi untuk melawan meracu dengan COVID ini, makan minum. Minum itu yang hangat kuku. Hangat kuku. Hangat kuku. Nah, Bang Ken kan jangan cemas. Yang penting kalau kepapar, tabah, sabar, langsung ngambil sikap, makan. Apa saja makan. Yang bisa dimakan, masukkan perut. Yang penting perut itu jangan sampai lapar. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Minum air hangat kuku. Setelah itu sempat tidur. Kapanpun itu. Tidur di kursi. Yang penting ada tidur. Terus supaya kita cepat pulih dan juga capek, nggak lelah. Nah itu yang kita lakukan untuk perjuangan kita menghadapi COVID yang positif. Nah bagi kita masyarakat, oke dorong dan kita bantu pemerintah. Nah pemerintah jangan hanya membuat regulasi tapi tidak diikuti dengan action yang nyata. Kayak gitu kan? Dan jangan hanya sebar informasi personal saja dan menunjukkan ini, tapi lakukan benar. Nah, saya malahan sekarang ini menyarankan untuk buat buffer stok bahan pokok. Umumkan, bukan dibagikan, umumkan. Kalau tidak ambil, tidak perlu dibagi-bagikan. Ngapain dibagi-bagikan? Kadang-kadang membagikan orang yang berlebihan. Iya. Tapi diumumkan, siapa yang kurang ambil. Tapi dengan catatan, jangan bohong. Kalau bohong kamu awas. Begitu kan? Nyo kena COVID. Iya, bukan kena COVID, tapi kita masalahkan. Sambil minum, Bang. Nah, kita masalahkan. Kalau dia bohong kan? Tapi kalau dia memang nggak ada beras, nggak ada lauk, nggak ada ikan asin, ambil. Karena tadi kan misalnya buruh nggak kerja, Iya. atau dia ini dagang nggak dapat, sehingga dia nganggur, tukang jualan keliling nggak bisa. Ya, nggak ada berasnya. Lihat, PT ada kan? Ya. Atau diketahui oleh 3 tetangga. Nah, saya menyarankan seperti ini tekniknya. Misalnya Pak Ali, Pak Ujang dengan Pak Iwan. Nah, Pak Iwan ini nggak ada. Yang mengesahkannya adalah Pak Ali dengan Pak Ujang. Tanggonya, Bang. Nah, tetangganya. Jadi ini Diketahui RT. terus cek silang. Diketahui RT. Memang Pak Iwan ini lagi macet. Nah, meleset usaha nyari Pak Iwan ini. Maka dia perlu ngambil ke buffer stok di kelurahan. Jadi jangan dibagikan, kalau dibagikan ngecul. Nah, ngecul. Itu sama, bisa ngecol kalau Bisa dibagikan. ngecul. Kenapa? Memberikan bagi orang yang tidak butuh. Nah, itu dia. Berlebihan itu ngecul, nggak boleh. Negara regulasi mengaturkan memberikan bantuan pada yang tepat sasaran. Yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Orang yang memang tidak punya. Nah, jadi itu yang Bang Ken sarankan tentang PPKM. Jadi PPKM ini harus kita sukseskan supaya bisa landai dan masyarakat pun harus tetap berkegiatan. Dan kalau tidak ada masalah pangan, jangan kita bagikan. Tapi kalau ada, dia langsung ada solusinya. Ada buffer stok. Nah, ada buffer stok di kelurahan. Nah, soal vaksin misalnya, Bang Ken. Soal vaksin sekarang kan lagi gencar-gencar. Saya vaksin ya menyarankan, karena saya juga sudah divaksin 2 kali. Ya sarankan kalau memang silakan nanti vaksin dan kita serahkan. Saya yakin dengan pemerintah bisa ngatur. Pemerintah bisa ngatur, ya atur dengan baik. Tapi juga kita tidak boleh menakut-nakuti masyarakat lah. Iya. Nah, karena psikologi ya. Silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kemampuan. Nah, tenaga vaksin juga itu perlu disupport. Saya menemukan ada beberapa tenaga vaksin sekarang terpapar. Iya, terpapar dia tenaga vaksin yang dokter yang kena sekarang ini. Nah, itu tidak ada pembackupan. Tidak ada pembackupan, maksud saya itu malah berkurang kan? Iya. Itu udah di 2 minggu dia nggak bisa kerja kan? Kalau bekerja nanti, karena dia nanti pengalaman saya itu biasanya bisa 2 kali lipat ya. Kalau kita itu 2 minggu, bisa nanti imbasnya 2 minggu lagi. Jadi dia bisa 2 bulan. Bisa 2 bulan baru dia pulih kan. Iya. Nah ini harus tadi. Maka Bang Ken nyarankan, angkatlah relawan. Jika perlu dokter-dokter alumni UNIP suruh balik kan. Kumpulkan dan disupport. Supaya dia bisa melakukan vaksinasi. Kayak gitu kan. Dan waktunya terlalu dibatasi. Jangan kerjanya sampai 8 jam.
kerjanya 4 jam harus di upload, ganti, ditarik. Nah, 4 jam cukup, 3 jam setengah cukup, diganti, istirahat dulu. Baru datang lagi, baru fit. Ini jangan berhari-hari dia melakukan tugas. Jamnya pun melebihi jam kerja. Dan kita di prokes kan ada mengurangi berkumpul. Karena dia melayani orang terus. Berkumpul terus. Dia. Nah, Iya juga. nah ini kan salah kan? Iya, Di sana iya. itu kan. Nah mungkin dia satu hari itu 24 jam itu dia kerja 4 jam aja. Sudah itu dia poli, siapkan dulu. Nah maka perlu tenaga banyak itu. Nanti pemerintah angkat. Ya Pak Ruhidin angkat itu, umumkan. Saya menerima gajinya berapa. Begitu kan? Kalau itu kita lapor dengan pemerintah pusat kok. Sah itu tidak ada. Sawah itu memang. Kepres sudah ada. Silakan guna. Kayak gitu kan? Dan silakan ini kan stop semua. Ini urusan super wajib. Nah, super wajib. Nah, super wajib. Oke sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, itu tadi saran-saran Bang Ken terkait dengan PPKM dan pasien yang terpapar COVID. Untuk pemerintah juga sudah disarankan oleh Bang Ken, misalnya harus membentuk relawan-relawan untuk yang membantu menangani pasien yang positif, sehingga beliau yang positif itu cepat pulih begitu. Karena yang pertama adalah imun. Ketika imunnya bagus, maka dia cepat pulih. Gitu Bang ya? Iya. Itu sahabat. Jadi kita harus kuat untuk melawan COVID ini, sebab COVID ini Dan musuh kita harus yang menang. ternyata. Dan kita harus menang Kita untuk harus melawan menang. COVID ini. Gitu. Dan menang ini perlu strategi. Nah, strategi seperti tadi. Ya. Enggak mahal kok. Enggak mahal. Satu relawan, Iya. relawan kesehatan, Relawan- relawan yang merawat, Yang merawat, buffer stok bapak stok di kelurahan-kelurahan. di kelurahan. Dan memang orang butuh baru kita bantu. Nah, ya. Kalau tidak butuh jangan. Jangan dibagikan Jangan sporadis. dibantu sembarang. Jangan sporadis. Atau lagi jangan lagi pandir. Pandir. Nah, pandir itu Itu sahabat, yang mana pandir? kalau Bengkulu tuh ngecek kan. Cek iyo nih tapi dalam mati nyatanya cuma bagi 10 kan. 10 nih misalnya. Wah, gitu kan. Tidak perlu. Sekarang tidak perlu lagi kita real sekarang. Real. Kita buka aja untuk kepentingan rakyat. Iya. Ya udah. Buffer stok di kelurahan. Umumkan ini syaratnya. Tadi kan tetangga kiri kanan. Iya. Nah kalau yang salah tiga-tiganya Kena galo. Iya kena galo. Panggilan Dan Bang Ken sudah waktu Bang Ken Wali Kota Bengkulu untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, saya minta cross check, saling benarkan kata dia. Oh nggak ada yang semokel. Semokel kan gitu. Semokel. Kalau bahasa Bengkulunya kan. Iya, semokel. Nah, Apa itu? semokel itu kan berarti itu tadi semokel. Ya mungkin ya orang-orang Bengkulu tahu semokel. Semokel. Semokel itu tidak jujur. Oh ya, cikil. Semokel. Dia semokel, dia tidak tadi. Jadi dia ngecekkan bahwa dia punya brand, padahal punya. Jangan-jangan dia jual pulau. Nah, Itu semokel namanya. Nah kita yang kita bantu nih orang yang tidak. Memang tidak. Nah supaya jangan kita salah, tolong tetangga kiri kanan, tangan asli. Nah tadi Iwan kan, Ujang, nah kan tadi kan. Ya. Nah untuk menjelaskan tadi, nah supaya benar tak Iwan ini tidak punya dapurnya dia, anaknya nangis tidak makan. Nah cukup dengan Ujang dengan tadi Andi tadi menyerahkan bahwa Pak Ujang dengan ibunya misalnya namanya Wati memang seminggu tidak kerja, perih habis, lauk pun tidak ada. Ambil Di stok. Nah, unjuk berapa? Jangan unjuk seluruhnya, unjuk 5 hari. Nah 5 hari kelak datang lagi. Nah kalau memang belum punya. Nah itu contoh seperti itu. Nah Bang Ken berdasarkan pengalaman dan tadi perlu ada relawan, ada yang bantu. Nah, misalnya di UGD ada yang bantu. Nah saya dapat laporan di UGD itu ini. Karena melayani orang banyak, tenaga dikit. Itu wajar kan? Nah tapi itu perlu ada relawan. Nah jika relawan itu di luar tempat. Kalau itu datang diam ngurus kalau dia yang ini. Ambil orang-orang hebat ini banyak orang. Jangan dengan corona itu tahu dulu dia orang kuat ini milik Tuhan itu kan. Orang kuat nanti ya ada itu. Dan itu yang harus kita relawan kemanusiaan. COVID Diskakan oleh kepala daerah, digaji oleh kepala daerah, dan dijanjikan oleh kepala daerah. Dan Bang Ken sudah ngirim surat, nanti suratnya bisa dibaca oleh di sana. Bang Ken ini sebagai senator menyuarakan orang yang terdepan
relawan kesehatan, saya minta Jokowi angkat menjadi pegawai negeri sebagai penghargaan negara kepada relawan kemanusiaan. Suratnya sudah kirim dan akan Bangken tanyakan terus. Nah, sebagai wakil Bengkulu se-Indonesia baru saya ngirim. Berarti Baru saya pilot ngirim. project itu Bang Ken? Bukan yang pertama. Yang pertama? Yang pertama. Dan saya cek seluruh senator belum ada yang ngirim ini. Belum ada. Anggota DPR belum ada yang ngirim. Hari Bangken sudah ngirim, real, dan suratnya sudah ada dengan media. Saya sampaikan hari ini. Mohon doanya. Amin. Dan mohon kiranya kita sama-sama berikhtiar supaya COVID ini bisa teratasi. Amin. Dan pemerintah kedukung. Oke, amin. Itu sahabat dari Bengkulu soal PPKM yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Ken. Sepertinya banyak sekali saran-saran untuk pemerintah daerah dan kepala daerah, bahkan sampai pemerintah pusat. Bang Ken sudah berkirim surat soal pembentukan relawan dan untuk memberikan penghargaan kepada relawan-relawan tadi diangkat menjadi pegawai negeri begitu. Pegawai Dan negara. Bang Ken akan kawal surat tersebut dan akan ditanyakan terus kepada pengambil kebijakan di tingkat pusat.